Jadi langsung saja ke Ibu Iring. Ibu Iring, saya mau bertanya. Saya pernah membaca kitab Wahyu, tapi saya lupa pasal berapa yang mengatakan, siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat dan seterusnya. Apakah maksudnya? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih. Kalau tadi dari Bapak Roni Pangandaheng, seingat saya waktu itu Pak Roni juga yang tanya pertanyaan yang sama. Itu sudah tahun lalu itu. Iya. Lalu untuk pertanyaan yang berikut, Ibu Iring, itu ayatnya terdapat di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11. Mungkin Stephen atau Jeff tolong buka itu ayat dan bacakan untuk Ibu Iring. Wahyu 22 ayat berapa, Pastor? 11. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Terima kasih. Jadi disitulah terdapat ayat tersebut. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini terdapat pada Wahyu pasal yang ke-22 yang adalah merupakan bahagian akhir dari kitab Wahyu. Ini sudah masuk kepada bahagian penutup dari kitab Wahyu. Dan di sini beberapa kali Tuhan Yesus menekankan tentang kedatangannya yang kedua kali. Contohnya kita baca di dalam ayat yang ke-7, dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Ayat yang ke-7. Lalu dia ulangi di ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera. Lalu kemudian ayat yang ke-20, ya aku datang segera. Jadi pada bahagian akhir kitab Wahyu, pekabaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu ditekankan sampai 3 kali. Ini sangat penting. Jadi apa yang dituliskan dalam Wahyu pasal yang ke-22, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang terakhir, ayat 21, semua itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan datangnya Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Tadi ayat yang ke-11 itu ditulis sebelum ayat yang ke-12, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Juga di ayat yang ke-10, tadi kan ayatnya ayat 11. Ayat 10 dikatakan, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi waktunya sudah dekat, lalu Yesus katakan, aku datang segera. Lalu kaitannya dengan kedatangan Yesus yang sudah sangat dekat, lalu dia punya janji bahwa dia akan datang segera. Lalu kemudian ayat 10 mengatakan, jangan meteraikan perkataan nubuat-nubuat kitab ini, harus dikabarkan. Ini artinya dunia akan terbagi atas 2 bahagian, yaitu mereka yang akan memilih untuk berbuat benar dan ada yang memilih untuk berbuat jahat. Ada yang memilih untuk hidup kudus, ada yang memilih untuk tidak menguduskan dirinya. Bahkan pilihan itu sudah harus segera dimulai dalam kehidupan masing-masing orang. Apalagi Tuhan Yesus sudah akan segera datang. Akan ada 2 golongan, yang benar dan tidak benar, atau yang benar dan yang jahat. Lalu kemudian yang hidup kudus, menguduskan dirinya untuk Tuhan. Lalu kemudian yang hidup dengan segala kecemaran dan kenajisan. Begitu Tuhan Yesus akan datang, maka pada saat-saat yang terakhir, ada saatnya di mana orang tidak bisa lagi membuat pilihan tersebut. Oleh karena pintu kasihan itu sudah tertutup. Sudah pernah juga di dalam acara tajam ditanyakan tentang konsep pintu kasihan yang tertutup. Seperti pada zaman Nuh, tidak ada lagi kesempatan. Terbagi 2 yang ada pada zaman Nuh, yaitu yang percaya
dan menyambut pekabaran tentang datangnya air bah, dan yang tidak percaya. Demikian juga zaman akhir ini akan terbagi menjadi dua. Dan bila mana pintu kasihan sudah tertutup, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ya. Yang di luar tetap di luar pada zaman Nuh, yang di dalam bahtera tetap di dalam bahtera. Ya. Artinya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dan ini digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-16, di mana dalam Wahyu pasal yang ke-16 digambarkan tentang 7 malapetaka yang terakhir yang terjadi pada saat pintu kasihan sudah tertutup. Dan gambaran tentang pintu kasihan yang tertutup ini dijabarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, yang mempunyai konteks bait suci di sorga, di mana tidak ada seorang pun yang memasuki bait itu. Bait suci itu kan menggambarkan suatu pelayanan Yesus Kristus. Kalau tidak ada yang melayani dalam bait kudus, maka tidak ada lagi pengantaraan. Tidak ada lagi jalan keselamatan bagi mereka yang berdosa. Makanya kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-16, sekalipun 7 malapetaka itu diturunkan kepada manusia yang jahat, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-9, contohnya, manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Kenapa tidak bertobat? Karena memang sudah tidak bisa bertobat lagi, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat karena pintu kasihan sudah tertutup. Dalam ayat yang ke-11 juga dikatakan, mereka menghujat Allah yang di sorga, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Disinilah pilihan yang telah dibuat oleh setiap orang, entah untuk hidup benar atau hidup jahat, atau untuk hidup kudus atau hidup cemar. Maka pilihan itu pada saat itu telah termeteraikan, di mana tidak akan berubah lagi. Dan pada saat 7 malapetaka itulah, di akhir dari 7 malapetaka itulah, maka Tuhan Yesus datang, dan mereka yang telah percaya kepada Tuhan dan hidup setia, hidup benar di hadapannya, merekalah yang siap untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah yang dimaksudkan. Jadi kalau dituliskan di dalam Alkitab kita yang mengatakan dalam Wahyu tadi, Wahyu 22 ayat 11, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini bukan perintah yang mengatakan kamu buat jahat atau kamu buat baik. Tetapi ini artinya barang siapa yang berbuat jahat, mau bilang apa lagi? Sudah tidak bisa ada perubahan lagi. Dia akan lanjut terus di dalam kejahatannya. Mengapa? Karena pintu kasihan sudah tertutup. Itu maksud dari ayat tersebut. Terima kasih.